Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mel dari Tunisia Salsabila dari kelas 10 MIPA 3. Cerpen yang saya buat adalah berasal dari cerita rakyat Tangkuban Perahu yang nilai kehidupannya pendidikan atau edukasi. Saat itu, Gaby sedang merenung, memikirkan, meratapi apa yang akan ia lakukan untuk kedepannya. Apakah aku hanya bisa terdiam saja seperti ini? Itu tidak mungkin. Aku harus mempunyai planning untuk masa depanku. Dan inilah saat dimana 1001 langkahku menuju sukses dimulai. Ma, sepertinya kuliah di sini sangat menyenangkan ya? Tentunya. Kalau kamu mau kuliah di sana, ayo lebih giat lagi belajarnya. Kamu harus tahu bahwa tergolong orang-orang yang berprestasi itu sangat-sangat penting. Ia pun hanya tersenyum dengan tekad bulat yang sudah ada di tangannya. Gaby yakin ia bisa untuk melakukan semuanya. Namun terkadang, ia takut pada kegagalan. Tidak, aku tidak boleh takut gagal. Aku harus fokus pada tujuan awalku. Menjalani kehidupan tak melulu berjalan dengan mulus. Ada saja halangan dan rintangan yang harus dilalui. Namun semua itu bisa dijadikan pelajaran setiap insan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ini adalah hari pertamaku mengikuti lomba matematika di Bandung. Entah kenapa aku mengikuti lomba ini. Aku hanya bekal doa, belajar, dan tentunya semangat dari orang-orang terdekatku. Gugup, takut, itu yang sedang menguasai tubuhku sekarang. Bagaimana jika gagal? Apa mama akan kecewa kepadaku? Bagaimana dengan teman-temanku? Apa mereka akan merasa kecewa juga? Ma, aku takut aku akan kalah. Akan jauh lebih kalah jika kamu diam saja, nak. Kamu bisa melakukannya. Mama percaya sama kamu. Mama doakan dari sini ya. Beberapa menit kemudian, aku sudah terduduk di bangku yang sudah tertera namaku di sana. Tak lama, lembaran soal pun sudah ada di depan mataku. Dengan penuh semangat dan keyakinan, aku langsung mengerjakannya dan tak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Tanpa disadari, waktu berjalan begitu cepat. Masih banyak soal yang belum Gaby kerjakan. Ia bingung apa yang harus ia lakukan jika waktu mepet dan masih banyak soal yang belum ia kerjakan. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia terus memerhatikan soal dan waktu mengerjakan pun telah berakhir. Lemas, itu yang ia rasakan sekarang. Ia merasa sedih bahwa pada lomba pertamanya ia membawa kegagalan. Tak apa, nak. Gagal juga merupakan bagian dari hidup. Gagal bukan berarti kamu tidak bisa bangkit lagi. Gaby tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Ia merasa sedih, dan sedih. Sesampainya di rumah, Gaby langsung menuju ke kamarnya dan berbaring. Tatapannya kosong, seakan-akan dunia berhenti sekejap. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Tak lama kemudian, terdapat pesan yang masuk di handphonenya. Gaby menerima pesan dari orang yang sama sekali tidak ia kenali. Pesan itu berisi ajakan dari seseorang untuk meminta Gaby menjadi seorang model. Sontak ia langsung menghampiri cermin sambil bergaya ala-ala. Kebahagiaan sedang memenuhi tubuhnya sekarang. Beberapa hari kemudian, ia menjalani pemotretan pertamanya. Tentunya, pemotretan pertama berjalan dengan sangat lancar. Ia pun menuai banyak komen yang positif dan tentu saja membuat Gaby semakin semangat dan tak pernah kenal kata lelah. Sekarang kamu bisa merasakannya kan, nak? Bahwa pengalaman merupakan guru terbaik yang mengajarkan banyak hal. Iya, Ma. Terus doakan Gaby ya. Dengan semua perjuangan yang telah Gaby lakukan, akhirnya ia mendapatkan hasil sesuai apa yang ia inginkan. Ia diterima di kampus impiannya. Masing-masing individu pasti memiliki caranya tersendiri untuk meraih kesuksesan. Ada yang berdasarkan pengalaman, ada juga yang menyukai mencoba berbagai hal. Dengan perbedaan cara ini, memberikan perbedaan pencapaian juga bagi setiap orang. Rentang waktu yang dibutuhkan juga mungkin akan berbeda, tergantung bagaimana pergerakan dari masing-masing orang. Maka dari itu jangan khawatir dengan keberhasilan orang lain yang tampak begitu mudah. Bisa jadi kamu nggak tahu bagaimana kerasnya usaha mereka. Pengalaman yang dilewati Gaby membuat dirinya tidak jatuh di lubang kesalahan yang sama. Beberapa orang mungkin pernah merasakan atau sedang menjalani fase kehidupan yang berat dan menyakitkan.
Bagi mereka yang tak sanggup menghadapi setiap persoalan hidupnya, pasti merasakan betapa hidupnya tidak beruntung dan ingin mengakhiri segalanya. Tetapi hidup terus berjalan, tidak berakhir saat itu juga. Kita harus semangat demi hal-hal kecil, demi bisa memberi makan kucing kesayangan misalnya.